Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat berjamaah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu an menyampaikan bahwa takwa ini ibaratnya adalah kita berjalan pada suatu jalan yang penuh duri. Oleh karena itu kita harus hati-hati supaya tidak menginjak duri. Di dalam kehidupan ini kita harus hati-hati supaya kita tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada kali ini temanya adalah umur kita dan Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani dan salah satu dari rukun iman yang 6. Jadi rukun iman salah satunya adalah kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan Al-Quran ini. Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lihat sampai dengan saat ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Al-Quran ini sebagaimana sabdanya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah yang menjaganya. Oleh karena itu kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu di medsos, kita lihat ada kolektor kitab suci, yaitu ada Al-Quran maupun kitab suci yang lain. Dari 2 abad yang lalu, 3 abad yang lalu, dan bahkan lebih daripada itu, dia melihat bahwa Al-Quran ini tetap sama dari yang dulu sampai sekarang. Kemudian dia bandingkan dengan kitab suci yang lain, ternyata ada perubahan. Ini mengapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Al-Quran ini ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Quran surat yang kami sampaikan tadi, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Alif Lam Mim. Inilah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Isra, ma'asyiral muslimin, disebutkan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk jalan yang lurus, wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, ya'malus sholihat, yang beramal soleh, annalahum ajron kabiro, bagi mereka pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Fatir disebutkan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan solat, serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi orang yang usianya selalu berorientasi dengan Al-Quran, maka ini adalah perniagaan yang tiada ruginya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata beberapa imam mengenai usia kita dan interaksi dengan Al-Quran, yaitu yang pertama Abdul Malik bin Umair. Beliau menyampaikan satu-satunya manusia yang tidak tua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Oleh karena itu, apabila kita ingin pikiran kita ini jernih, hati kita jernih, tidak kotor, maka hendaknya kita ini sering membaca Al-Quran. Kemudian pendapat Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ini adalah imam besar, ulama besar dari Spanyol, dari Cordoba pada waktu itu. Oleh karena itu disebut Qurtubi. Beliau menyampaikan barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Jadi orang-orang yang umurnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pikun. Kita lihat sekarang orang-orang tua, nenek kita, kakek kita, orang tua kita yang selalu membaca Al-Quran, maka dia tidak akan pikun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam besar Ibrahim Maqdisi memberikan wasiat kepada muridnya, perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan yang kamu baca. Jadi refleksinya, boleh jadi apabila keinginan-keinginan kita ini tidak banyak terrealisir, mungkin kita ini jarang membaca Al-Quran. Karena setiap yang kita inginkan ini akan dimudahkan setara dengan yang kita baca di Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir ini pendapat Ibnu Salah, bahwa para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat ini bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Malaikat ini adalah makhluk
yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diberi keutamaan oleh Allah untuk ibadah membaca Al-Quran. Oleh karena itu para malaikat itu selalu mengikuti orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Dari orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka follower kita adalah para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang berinteraksi dengan Al-Quran ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini termasuk Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat. Mengapa demikian? Karena malaikat Jibril ini yang sebagai perantara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya wahyu itu adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah. Jadi malaikat itu di sisi Allah juga ada derajatnya, ma'asyiral muslimin. Jadi ada pimpinannya. Kemudian malaikat yang ahli perang Badar ini juga lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan malaikat yang biasa. Kita tahu bahwa pada perang Badar Rasulullah SAW jumlahnya sekitar pasukannya 300 orang, kemudian melawan 900 dan menang. Dan ini salah satunya karena dibantu oleh malaikat. Malaikat ahli Badar lebih tinggi. Kemudian malaikat yang berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu malaikat Jibril, ini menjadi Sayyidul Malaikah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anil Karim. Beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu pemimpin para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah Muhammad SAW ini mendapat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, malam turunnya Al-Quran ini adalah Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Nah, ini mengapa malam turunnya Al-Quran ini dimuliakan? Karena ini berinteraksi dengan Al-Quran. Ini adalah turunnya Lailatul Qadar, ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, ke langit dunia sekaligus. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keempat adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan dimuliakan menjadi Sayyidus Suhur, pimpinannya para pemimpinannya bulan-bulan. Mengapa? Karena bulan Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu bulan Ramadan lebih mulia dari 11 bulan yang lain. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang berhubungan dengan Al-Quran dimuliakan Allah adalah kota Mekah dan Madinah. Kita tahu bahwa Al-Quran yang turun di Mekah itu ayat-ayat Makkiyah. Kemudian yang turun di Madinah itu ayat-ayat Madaniyah. Ini dua-duanya ini termasuk kota yang disucikan, Haramain, yaitu kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Mekah dan Madinah. Ini ma'asyiral muslimin, kehebatan dari Al-Quran ini. Kemudian
di dalam hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita ini adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semoga usia kita yang pendek ini bisa kita isi dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan membacanya Al-Qur'an, kemudian mempelajari artinya, kita belajar tafsir melalui guru-guru, kemudian kita amalkan isi dan kandungan Al-Qur'an ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan taufiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya dengan wasilah kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in at-tabi'in wardu anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkara wal bagh والشدائد والسيوف المختلفة والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.